7 sayuran yang bisa menurunkan darah tinggi pada lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat datang kembali di video edukasi kesehatan. Saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas satu masalah kesehatan yang sangat sering dialami di usia lanjut, tapi sering juga dianggap sepele, yaitu darah tinggi atau hipertensi. Banyak lansia berkata, "Dok, saya tidak merasa apa-apa. Dok, saya baik-baik saja, cuma tensinya naik sedikit." Padahal Bapak dan Ibu perlu tahu, darah tinggi sering tidak menimbulkan keluhan, tapi diam-diam merusak tubuh. Tekanan darah yang terus tinggi bisa membebani jantung, merusak pembuluh darah, mengganggu ginjal, meningkatkan risiko stroke, mempercepat penurunan daya ingat. Kabar baiknya Bapak dan Ibu, darah tinggi tidak selalu harus dilawan dengan obat saja. Gaya hidup, pola makan, dan pemilihan sayur yang tepat bisa sangat membantu menurunkan dan menstabilkan tekanan darah. Hari ini, saya akan membahas dengan pelan dan jelas 7 sayuran yang terbukti baik untuk membantu menurunkan darah tinggi pada lansia. Bagaimana manfaatnya, bagaimana cara mengolahnya, dan bagaimana cara mengonsumsinya agar aman dan efektif. Silahkan dengarkan dengan santai, tidak perlu dihafal. Yang penting dipahami dan pelan-pelan diterapkan. Mari kita bahas dari sayur yang pertama ya, Bapak Ibu semuanya. 1. Sayur bayam. Sayuran pertama adalah bayam. Bayam adalah sayur yang sangat mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan sangat ramah untuk lansia dengan darah tinggi. Bayam mengandung kalium, magnesium, nitrat alami. Kalium membantu menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh, mengendurkan pembuluh darah, mengurangi tekanan pada jantung. Pada lansia, seringkali masalahnya bukan kurang obat, tapi kelebihan garam yang menumpuk di tubuh. Bayam membantu tubuh membuang kelebihan natrium lewat urin, membuat aliran darah lebih lancar. Cara konsumsi yang dianjurkan: direbus sebentar, ditumis ringan dengan sedikit minyak, dijadikan sayur bening. Catatan penting untuk lansia: jangan dimasak terlalu lama. Jangan dipanaskan berulang-ulang. Hindari tambahan garam berlebihan. Konsumsi bayam 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup membantu. Sayur brokoli. Sayuran kedua adalah brokoli. Brokoli kaya akan serat, antioksidan, vitamin C, senyawa antiinflamasi. Tekanan darah tinggi sering disertai peradangan pembuluh darah, pembuluh menjadi kaku. Brokoli membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, mengurangi peradangan, mendukung kerja jantung lebih ringan. Cara mengolah brokoli yang benar: dikukus 3-5 menit, ditumis cepat, dicampur dalam sup. Hindari digoreng, dimasak terlalu lembek. Untuk lansia, tekstur brokoli bisa dipotong kecil, dikukus sampai empuk tapi tidak hancur. 3. Sayur kangkung. Sayuran ketiga adalah kangkung. Kangkung sering diremehkan, padahal manfaatnya besar. Kangkung membantu merelaksasi pembuluh darah, menenangkan sistem saraf, membantu tidur lebih nyenyak. Tekanan darah sering naik karena stres, kurang tidur, ketegangan saraf. Kangkung mengandung magnesium, serat,
senyawa penenang alami. Cara konsumsi: direbus, ditumis ringan tanpa banyak garam. Hindari kangkung goreng, kangkung dengan saus asin berlebihan. 4. Sayur wortel. Sayuran keempat adalah wortel. Wortel membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mencegah pengerasan pembuluh, menurunkan tekanan darah secara perlahan. Kandungan beta-karoten dan antioksidan pada wortel melindungi dinding pembuluh darah, mengurangi risiko penyumbatan. Untuk lansia, wortel sebaiknya direbus sampai empuk. Bisa dijadikan sup, bisa dipotong kecil agar mudah dikunyah. Konsumsi wortel rutin dan sabar, karena efeknya bertahap, bukan instan. 5. Sayur labu siam. Sayuran kelima adalah labu siam. Labu siam sangat baik untuk lansia dengan darah tinggi, bengkak, retensi cairan. Labu siam membantu membuang kelebihan cairan, meringankan kerja jantung, menurunkan tekanan darah perlahan. Teksturnya lembut, sangat cocok untuk lansia yang gigi sudah tidak lengkap, mudah kembung. Cara konsumsi: sayur bening, sup ringan, ditumis sedikit minyak. 6. Sayur seledri. Sayuran keenam adalah seledri. Seledri dikenal sebagai sayur penurun tekanan darah alami. Seledri membantu melemaskan otot pembuluh darah, menurunkan tekanan darah sistolik, mengurangi ketegangan pembuluh, bisa dikonsumsi sebagai campuran sup, taburan sayur, rebusan ringan. Untuk lansia, tidak perlu berlebihan. Konsumsi sedikit tapi rutin. 7. Sayur timun. Sayuran ketujuh adalah timun. Timun kaya air dan kalium. Manfaat timun: membantu hidrasi tubuh, mengurangi kelebihan garam, membantu menurunkan tekanan darah. Timun cocok dikonsumsi sebagai lalapan tanpa garam, dicampur salad sederhana, dijadikan infused water. Tips penting untuk lansia darah tinggi. Beberapa hal penting yang perlu Bapak dan Ibu ingat. 1. Sayur membantu, tapi bukan pengganti obat. 2. Konsumsi harus rutin, bukan sesekali. 3. Kurangi garam secara bertahap. 4. Minum air putih cukup. 5. Tetap kontrol tekanan darah secara rutin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, darah tinggi bukan akhir dari kualitas hidup. Dengan pola makan yang tepat, sayur yang dipilih dengan bijak, gaya hidup yang lebih tenang, tekanan darah bisa lebih stabil, risiko komplikasi berkurang, tubuh terasa lebih ringan. Saya Dr. Hendra Handoko, terima kasih sudah meluangkan waktu menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, bagikan ke keluarga dan sahabat, dan subscribe agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, tekanan darah terjaga, dan hidup dijalani dengan lebih nyaman. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua.